Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هدي النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadratul muhtaramin rahimani rahimakumullah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Wa khusus bidzikri guru kita Ustaz Jamal ta'ala Allah ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi. Dan Allah berikan secara afiat kepada beliau pun nikmat yang sama mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, salawat dan salam terlimpahlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Al-Kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, yang malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, Fadlul Ikhlas wa Dhammir Riya'i. Fadlul Ikhlas wa Dhammir Riya'i ay hadha faslun fi bayani fadlil ikhlasi wa dhammir riya'i. Bermula ini satu pasal pada menyatakan tentang keutamaan ikhlas, kemudian betapa terhinanya riya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin. Ma qila fil ikhlasi, apa saja yang dikatakan ulama tentang ikhlas, atau apa saja pembahasan kita tentang ikhlas. Yang pertama, tariqatus sadati ali ba'alawi innama hiya al-ilmu wal amalu wal wara'u wal khawfu minallahi wal ikhlasu lahu azza wa jalla. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Sayyidina Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada beliau, Allah panjangkan usia beliau, mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa berjumpa dan mengambil faidah-faidah dari ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Pada beliau kan Allah dinyatakan oleh beliau tariqah Sadah Ali Ba'alawi, tarekatnya Ali Ba'alawi atau Ba'alawi, innama hiya, terbatas itu hanyalah pada pertama al-ilmu, yang pertama ilmu, wal amalu yang kedua amal, wal wara'u yang ketiga wara', yang keempat wal khawfu minallah, yang keempat takut kepada Allah, wal ikhlasu lahu azza wa jalla, yang kelima ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fama hiya tariqah? Apa itu tariqah? Jadi kalau kita buka bungkus Indomie, itu ada istilah
tariqatut tahdhir. Jadi cara penyajian. Cara penyajiannya jadi tariqah itu cara. Apa itu cara? Apa itu tariqah? Kalau tariq itu jalan, kalau tariqah itu jalan yang tak kelihatan. Tariq itu jalan yang kita kasat mata, tariqah jalan yang tak kasat mata, tapi sama-sama tujuannya ada tujuan tertentu. Kalau tariq menyampaikan kita kepada tujuan yang hawas, yang bisa kita lihat, oh sampai kemana ini jalan, sampai kemana ini mobil, oh lewat jalan ini, sampai kepada tujuan. Maka tariqah adalah jalan atau cara di mana seseorang menempuh jalan yang tujuannya tujuan tertentu atau khusus. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, tariqah yang kemudian kita ambil, kita jadikan istilah di Indonesia ini tarekat. Nah, tarekat ini dari kata tariqah. Apa dia itu? Tarekat ini adalah cara di mana seseorang menempuh jalan yang jalan ini penempuhnya disebut sebagai salik. Orang yang menempuh jalan, salik. Kemudian selanjutnya orang tersebut mestinya ada pembimbing khusus yang diistilahkan dengan mursyid. Yang jalan ini biasanya punya tips-tips atau cara-cara sendiri. Yang setiap tariqah dia punya cara, dia punya jalan untuk menyampaikan kepada tujuan. Misalnya tujuannya di tengah sini, maka ada tariqah itu mungkin ke sana dulu baru sini ujungnya nyampe. Ke sana dulu kemudian baru nyampe. Maka tariqah ini sangat banyak. Dan tariqah ini kemudian dikatakan para ulama ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Sayyidina Jibril, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh beliau diajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah kemudian banyak turun-temurun berbagai macam tariqah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka kita lihat bahwa sesungguhnya tariqah adalah cara di mana seseorang diberikan tata cara, kiat-kiat supaya dia sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Yang sering, yang masyhur, yang diperkenalkan kepada kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nah, itulah tujuan kita, cita-cita tertinggi kita, kita mencari ridha Allah. Kemudian tujuan paling utama kita, ya kita menghadap Allah dalam kondisi Allah ridha pada kita. Maka tentunya tariqah ini ada muassis, ada orang yang membangun pertama. Dan tariqah ini berdasarkan ilham daripada Allah. Tidak macam-macam, tidak buat-buat, tidak kemudian yang penting beda dari yang lain. Bahwa kalau ini punya tariqah begini, kemudian ini orang kemudian pakai tariqah sendiri. Maka kemudian selanjutnya ada yang kita kenal dengan tariqah mu'tabarah. Tariqah yang mu'tabarah artinya tariqah yang kuat, ada sandaran keilmuannya, kemudian mata rantainya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Tariqah adalah cara di mana seseorang dibimbing, digembleng dari awal taubah, dari awal taubat sampai pada puncaknya, bahwa tujuannya al-fana lillah. Dia mengakui kebesaran Allah, menghilangkan aku dan dirinya, alam semesta yang ada hanyalah Allah SWT. Maka orang ketika sudah sampai pada puncaknya, maka ini orang disebut kalau bahasa sederhananya an-nafsul mutmainnah. Maka tentunya beda-beda setiap tariqah, namanya cara, maka caranya pasti berbeda-beda. Yang A tariqah begini, Syadziliyah begini, Siddiqiyah begini, kemudian Naqsyabandiyah begini, Idrisiyah begini, kemudian Alawiyah atau Ba'alawi, itu pun tariqahnya dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama ilmu, dan ilmu ini wa ma yata'allaqu bihi.
ilmu dan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Dari cara mendapatkan ilmu, syarat rukunnya apa, kemudian bagaimana sikap terhadap ilmu, ketika dia sudah didapatkan ilmu itu harus diapain, ketika mencari ilmu kepada siapa, itu ada semua dijelaskan dengan baik, dijelaskan dengan lengkap. Bahwa intinya adalah awwalu kulli syai' itu adalah al-ilm. Bahwa segala sesuatu itu pokok pangkal mulanya itu memang ilmu. Seperti yang sering Al-Fakir sampaikan, kita ini bahkan untuk nanak nasi, bab makan yang hukumnya mubah saja kita butuh ilmu. Apalagi kalau kita pengen menghadap, mencari jalan kepada Allah SWT, maka tentunya kita sangat butuh dengan ilmu. Maka tidak ada thariqah yang dibangun atas dasar al-jahlu, kebodohan, itu tidak ada. Tetapi wabil khusus pada Ba'alawi, maka mereka kemudian menekankan kepada al-ilmu, baik mencari ilmunya, baik menuntut ilmunya, kemudian selanjutnya menyebarkan ilmunya. Maka lahir dari sini ad-da'wah. Lahir dari sini bagaimana menyampaikan ilmu itu kepada semua orang. Maka ini thariqah al-ilm. Yang kedua, al-amalu, setelah ilmu maka muncul yang berikutnya amal. Orang kalau sudah punya ilmu, maka diharapkan dari situ ada pengamalan yang amal itu berdasarkan ilmu. Apa keuntungannya? Maka dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyatakan, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, atau kama qala Rasul. Siapa saja yang dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan, dia beramal, amalnya itu, pekerjaan itu sesuai dengan ilmunya yang diilmui, maka Allah akan mewariskannya ilmu yang sebelumnya dia tak ketahui. Bahasa sederhananya ilmu laduni, ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang orang tersebut, dalam bahasa sederhananya, ilmu itu ada dua. Ada kasbi, ada wahbi. Bukan wahabi, bukan. Wahbi. Kasbi itu ilmu yang sekarang ini kita belajar, kita baca, tidak tahu katanya buka dulu kamus, kemudian tidak tahu takbir ini, ungkapan ini, cari di kamus, tanyakan ke ustaz. Itu namanya ilmu bil kasbi, ilmu dengan usaha, dengan syariat. Dan ilmu kemudian ada ilmu setelah itu ada ilmu wahbi, ilmu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia terus beramal, yang amalnya itu memang diilmui, maka siap-siap dia akan mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya dia belum pernah dapat, dan dia dapatkan pemahaman langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah dan Allah yang mengajari kalian. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dari sini muncul kisah-kisah yang menarik. Bagaimana 45 tahun usia Al-Imam An-Nawawi, tapi beliau sangat produktif. Bukan sekedar menghafal, tapi bahkan beliau mengarang kitab. Dengan usia yang singkat 45 tahun, Al-Fakir 46, lebih tua. Al-Imam Nawawi meninggal dalam kondisi beliau telah meninggalkan puluhan bahkan ratusan karya, yang bahkan puncaknya beliau mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu seperti ini, tebal minta ampun. Ini nak ngarang kitab tipis butuh berapa bulan atau berapa tahun. Seorang dokter nulis disertasi, kemudian diteliti, dikaji, diteliti lagi, mungkin bisa seperti ini tebal. Beliau nulisnya seperti ini yang paling besar. Itu baru majmu'nya. Belum Riyadhus Shalihinnya, belum Al-Adhkar An-Nawawiyahnya, belum Syarah Sahih Muslimnya, belum yang lain-lainnya. Dilihat dari pola kehidupan beliau, pantas beliau mendapatkan ilmu laduni. Karena kenapa? Beliau mengamalkan ilmu yang beliau dapat dari masyayikh, dari guru, diamalkan, maka Allah tambah seperti itu. Jadi ternyata inilah bukti bahwa kalau disebut dalam istilah orang Arab, Imam Nawawi itu u'jubatuz zaman. U'jubatuz zaman itu keajaiban zaman di saat itu. Keajaiban waktu melahirkan mukjizat waktu, salah satunya Al-Imam An-Nawawi. Yang sampai sekarang karya-karya beliau itu sampai bisa kita nikmati. Rahimahullah jamin rahmatul abrar. Berkah apa? Berkah mengamalkan ilmu yang dipelajari.
Jadi hulunya sudah benar, ilmu niatnya didapat dengan baik, mencari di tempat yang baik, belajar kepada orang yang hatinya bersih, tasalsul, sambung ilmunya, sambung ruhaninya pada Rasulullah. Maka kira-kira seperti ini, orang kalau misalnya singa, maka anggotanya muridnya juga singa, seperti itu kira-kira. Maka ikhwan dimuliakan Allah, setelah dia ilmu tariqah ini, kemudian setelah itu amal yang berikutnya al-wara'. Wara' sudah sangat sering dibahas, sudah sangat sering dijelaskan. Wara' sederhananya hati-hati terhadap makan, minum, pakaian, apapun yang ada melekat di tubuh kita dari hal yang syubhat, dari hal yang sifatnya abu-abu, dari hal yang sifatnya itu remang-remang. Ini halal kah? Ini haram kah? Yang ini saja dihindari, apalagi bahkan untuk yang haram. Bahkan satu tingkat daripada yang remang-remang, bahkan as-salafun as-salihun, para aulia itu bahkan mereka meninggalkan yang mubah, yang banyak mereka tinggalkan, takutnya nanti jadi makruh, karena makruh itu adalah pintu haram. Maka itulah pemahaman dan amal mereka. Wara', menjaga apapun itu, perut, tangan, apapun itu, pakaian, badan dari hal-hal yang diharamkan Allah atau minimal hal yang makruh. Yang berikutnya wal khaufu minallah. Wal khaufu minallahi artinya takut terhadap Allah. Dibangun pondasi thariqah ini dengan takut kepada Allah. Kita takut kepada instansi, kita takut pada tilang elektronik, di situ kita takut. Di mana titik-titik baru kita pakai helm. Di titik-titik tilang itu baru kita pakai safety belt. Tapi ketika takut kepada Allah, alam semesta ini, dimensi tempat, dimensi waktu milik Allah, maka kita tak akan berani macam-macam kepada Allah. Maka tepat ketika semuanya ini, thariqah ini kemudian dibangun atas dasar al-khaufu minallahi, takut kepada Allah. Dan kalau sudah takut kepada Allah, maka yang lain pun akan jadi teratur. Orang takut kepada Allah bekerja, disiplin dia. Orang takut kepada Allah, wanita yang awalnya dulunya sebelum hijrah dia gosip terus tiap hari, tapi kemudian ketika dia sudah masuk pada maqam ini, maka dia bahkan takut ngomong yang biasa saja dia takut. Sampai-sampai diriwayatkan ada zaman dahulu ada seorang wanita yang dia tidak ngobrol kecuali yang keluar adalah Al-Quran. Jadi ketika ditanya mau apa, maka beliau jawab dengan ayat. Yang hebatnya Allah berikan karamah kepada beliau wati ini, orang yang mendengar penjelasan ayat yang beliau bacakan, mereka langsung paham. Jadi beliau misalnya mau makan apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Lauknya apa? Berarti lauk daging misalnya. Nah, orang tuh langsung paham, ini berarti lauknya daging, bukan ayam, bukan ikan. Itu barokah karamah wanita yang menjaga lisannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, orang kalau sudah pondasinya al-khaufu minallah, hatikah, perasaankah, pikirankah, panca inderakah, lahir batin, maka dia akan teratur dan terarah, jauh daripada hal-hal yang mengundang murka Allah. Yang berikutnya wal ikhlasu lahu azza wa jalla. Karena kita bab ikhlas, maka yang kita bahas salah satunya adalah bahwa thariqah ba'alawi ini adalah dibangun atas dasar pondasi ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ketika dalam sikap hidup, dalam reaksi manusia, sama ada orang ini mau mencerca kita, sama ada orang ini mau memuji kita, hati kita tidak goyah, stabil, biasa saja, dipuji biasa, tak dipuji biasa, dibenci bahkan biasa. Karena yang dia pikirkan bukan perhatian manusia, yang dia harapkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa al-ikhlas. Jadi istiwa'ul madhi wa dhammi, sama ada antara yang dia dapatkan itu, pertama orang memujinya dia biasa, kemudian selanjutnya ada orang menghina, dia menghardik, kemudian orang mendesas-desuskannya dengan berita apapun, dia biasa, itu sudah sampai pada maqam ikhlas. Tapi kalau ada orang yang kemudian, Ustaz, ceramah Ustaz mantap, iya ya, wah, senang hati, belum ikhlas, masih nyari apa? Masih namanya ada haudzun nafsi, ada bagian dari diri yang pengen
Kalau bahasa sekarang anak-anak itu pengen dapat validasi, dapat pengakuan dari orang lain. Wah, ceramahnya bagus, lisannya fasih, bacaannya merdu, iramanya pakam, good looking misalnya, kendaraannya oke, jabatannya hebat. Anak itu semua hal-hal yang orang itu tetap ujungnya muaranya pada keakuannya. Nah, orang ikhlas, kata aku itu sudah tak ada dalam kamus mereka. Ngapo Pak Soleh anak-anaknya dari Allah kalau ngapo Pak Paca ini ya mendak Allah yang nunjuk ke mana, jadi dia sudah membuang potensi dirinya untuk dapat bagian dari situ, dan itu berat. Ngapo berat? Karena kita pengen di setiap kondisi, dalam setiap potongan cerita kehidupan kita pengen nimbrung di situ, merasa berjasa dalam kehidupan kita sendiri, padahal la haula wala quwwata illa billah. Ngapo santri-santri angkatan tahun 2025 tu pakam nian. Alhamdulillah sih. Ya kami ini ngajarin mereka siang malam itu. Nah, itu masih ada hadzun nafsinya. Tapi kalau alhamdulillah dari Allah, kalau sudah dia tak mencantumkan, bahkan dia tak menyebutkan jasa-jasanya, itu orang ikhlas. Tentunya ini bertingkat, berjenjang. Dan semua tidak akan pernah kita capai kecuali kita setapak demi setapak. Diawali dengan apa? Diawali dengan kata alhamdulillah, bahwa segalanya itu atas dasar kebaikan daripada Allah yang Maha Sempurna Maha Baik. Maka kita ketika ada kebaikan pada diri kita puji bukan diri kita, tapi Allah yang memberikan kita hal-hal yang kita mampu melakukan yang baik-baik. Yang kedua, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian selanjutnya, dalam kalam yang indah, dalam kitab Alfu Kalimatin, dinyatakan ajallu ma yanzilu minas samai at-taufiqu wa ajallu ma yas'adu minal ardi al-ikhlasu. Masya Allah, indahnya kalam, indahnya bahwa sesuatu yang paling agung yang turun dari langit itu, maksudnya daripada Allah itu apa? At-taufiq. Apa taufik? Taufik itu kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua instrumen segala hal sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Terkumpul sarana prasarana untuk kita melakukan kebaikan, Allah mudahkan semuanya ketika kita untuk melakukan kebaikan, itulah taufik. Kenapa hadir? Tentunya hakikatnya daripada Allah. Tapi Allah bikin taufik itu bagaimana? Cuaca tidak hujan, dibikin kaki sehat, dibikin hati ini lembut pengen berangkat taklim. Kemudian dibikin kita kalau tak taklim sekali saja gelisah sudah. Kemudian munculnya ketika kenapa taklim? Ada ustadznya. Kemudian kenapa taufik muncul? Listrik hidup. Jadi semua hal yang Allah mudahkan, yang pada puncaknya kemudian kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itulah taufik. Dan ini mahal. Karena betapa banyak ada orang-orang yang pengen melakukan kebaikan tapi ternyata dia belum bisa melakukan kebaikan. Atau sudah semuanya sarana prasarana lengkap tapi hatinya tak terbuka. Jadi taufik itu bagian dari hidayah. Hidayah yang pertama ketika hati terbuka, ketika dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala afaman syaraha sadrahu, Allah bukakan, Allah lapangkan hatinya untuk menerima nurul Islam, cahaya syahadat. Dia berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hidayah yang pertama. Yang dia hidayah ini butuh hidayah lanjutan, dan hidayah lanjutan ini namanya taufik. 8 miliar manusia yang dapat cahaya hidayah Islam, cahaya hidayah pada tingkat pertama itu sekitar 2 miliar manusia, 1,5 sampai 2 miliar. Lebihnya, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kita dan mereka semua, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Dari yang 2 miliar ini, tak semuanya kalau kita kalkulasikan, kalau kita sensus, apakah yang 2 miliar semuanya ini sholat? Belum tentu. Apakah yang 2 miliar semua ini bisa ngaji dan mau ngaji? Belum tentu.
Maka dari 2 miliar manusia ini yang sudah mendapatkan hidayah pertama, mereka butuh hidayah lanjutan yang bernama taufik. Petunjuk, kemudahan daripada Allah untuk kita melakukan kebaikan, itu namanya taufik. Maka ini mahal kalimat taufik ini. Maka sering kalau ditutup, kalau ceramah itu apa kalimat? Wabillahi taufiq wal hidayah. Hanya Allah yang berikan taufik dan hidayah, baik hidayah Islam maupun hidayah untuk melakukan kebaikan yang bernama taufik. Hatta sampai pada tingkatan kalau di Al-Azhar itu, ini musim-musim ujian. Ini adik-adik kelas atau anak-anak sekarang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada mereka. Jadi di Azhar itu tidak mengenal istilah ujian apa, cuma soal itu 4 atau 5 soal. Tapi jawabannya bisa beranak. 5 soal itu bisa 16 lembar mungkin kalau tulis. Tapi ketika soal itu nomor 1, 2, 3, para dokter dosen itu pasti menutup dengan kalimat wallahul muwaffiq. Hanya Allah yang memberikan taufik. Untuk berikan jawaban taufik daripada Allah. Ini kalimat yang mahal, taufik. Maka dikatakan dalam kitab ini, ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq, bahwa sesuatu yang paling mulia, yang hebat, yang mahal, yang berharga, yang turun dari langit, bukan misalnya ini Darul Muttaqin selesai, tiba-tiba di pucuk runtuh emas sebesar Darul Muttaqin. Apakah itu sesuatu ajallu ma yanzilu minas sama? La. Apakah kemudian belian sebesar ini turun untuk kita ambil, kita pergunakan? La. Tapi sesuatu yang paling hebat ketika seseorang Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Datang iseng ini, bahasanya iseng. Ngapu kau sini suntuk, Ustaz? Daripada kau suntuk, yuk kita berangkat belok anak kemudian mutakin. Ngajilah dia, sholat berjamaah, belok ngaji. Setelah itu lanjut ngaji lagi. Awal iseng itu dia ngomong iseng, padahal Allah telah menggerakkan segala sarana prasarana bagi dirinya untuk mendapatkan taufik daripada Allah. Kemudian selanjutnya, wa ajallu ma yas'adu minal ardi al-ikhlasu. Dan apa perkara yang paling mulia, yang paling agung, yang paling mahal, yang paling bernas, yang naik dari bumi ke atas itu, ke langit, ke hadirat Allah, adalah al-ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Hanya kepada Allah lah al-kalimut thayyibu, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus shalihu yarfa'uhu, dan amal-amal saleh diangkatkan oleh Allah. Kata-kata yang baik, amal saleh itu akan menjadi terangkat ke hadirat Allah. Kalau apa? Kalau didasarkan karena keikhlasan. Kalau tak ikhlas, fayamkuthu fil ardh. Jadi dia akan tenggelam, dia akan hilang, bahkan mungkin dia akan tertelan oleh waktu. Tapi sesuatu yang ikhlas, maka dia akan tetap ada, dia akan tetap awet. Maka ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas inilah hal yang menjadikan amalan tersebut bisa menggugah, mengetuk pintu langit. Pada satu saat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya Bilal, umumkan kepada masyarakat bahwa kita akan membela agama Allah. Dan zaman dulu belum ada departemen pertahanan, departemen apa, belum ada. Maka kemudian di zaman Rasulullah sahabat itu lengkap. Ya ulama, ya sahabat. Beliau mengkader ulama, mengkader ahli tarekat, mengkader pedagang, mengkader petani. Beliau mengkader tentara dalam waktu yang bersamaan. Multitasking para sahabat. Jadi ketika saatnya perang, maka mereka adalah prajurit yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Maka ketika diumumkan perang, tentunya ini butuh apa? Butuh biaya. Butuh sangu, Maka ketika diumumkan, semua berbondong-bondong, ada yang bawa emas, ada yang bawa kurma, ada yang bawa pelana kuda, ada yang bawa pedang, segala macam. Cuma satu orang fakir hidup sendiri yang tak berpunya. Malam-malam nangis gugukan ke hadirat Allah. Nangis, ya Allah, aku tak punya apa-apa ya Allah.
kalau bisa ya Rabb, badanku ini kukorbankan untuk kujual, kemudian uangnya dipakai untuk jihad fisabilillah, ayo ya Rabb, sambil menangis. Dalam bahasa Al-Quran, hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih, dia sedih karena dia tak punya apa-apa yang untuk dinafkahkan untuk membela agama Allah. Sampai kemudian dia mendengar doa sambil nangis, sebubukan itu sampai hampir pingsan. Ya Rabb, aku sedekahkan doaku ini kepadamu. Yang kalau doaku ini nyampai, aku minta ya Rabb, jadikan sedekahmu untuk mereka akan berangkat fisabilillah. Maka kemudian selesai salat subuh, Rasulullah ngomongkan di Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di sana, amin Allahumma ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata beliau, siapa yang sedekah dalu bukan subuh, dalu tadi, siapa yang sedekah dan sedekahnya terima Allah? Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Umar, Utsman, Ali, sama lain enggak ada. Rasulullah nanya, nah itu baik, beliau sudah tahu. Kata beliau sambil senyum kepada bapak ini, ya anta, absyir, bergembiralah, sedekahmu sudah diterima Allah. Sumbanganmu untuk pasukan yang jihad fisabilillah diterima oleh Allah. Ya Rasulullah, aku tak sedekah apa-apa, engkau enggak punya apa-apa. Engkau menengadahkan tanganmu, kemudian kehadiran Allah kau minta, yang ya Rabb, sedekahku hanya doain karena tak punya apa-apa, dan itu diterima oleh Allah SWT. Insyaallah. Ini orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terangkatnya sesuatu yang naik, kalau dari atas ke bawah yang paling mahal tadi apa? Taufik. Sementara yang paling mahal dari bumi kehadirat Allah itu adalah al-ikhlas. Karena ikhlas ini menjadi semacam apa ya? Semacam pendorong, seperti roket mengangkat apapun amal-amal yang harus disampaikan kehadirat Allah. Karena ada amal, banyak amal, tapi kemudian amal itu ngambang, habis itu hilang. Karena kenapa? Salah satunya karena ketiadaan ikhlas, karena sum'ah, karena ujub, karena riya, karena apapun itu. Nah ini kalam yang sangat indah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'una. Allah menyatakan, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu musnah atau akan musnah illa wajhahu, kecuali zatnya Allah. Kepunyaanlah hukum, kepunyaan Allah lah hukum, dan hanya kepadalah kalian akan dikembalikan. Maka dijelaskan, asyara bidzalika ila annal murada bil wajhi adzat wa yasihhu annal murada bihi ma umila li ajlihi subhanahu wa ta'ala fa inna thawabahu baqin. Dalam Manhaj as-Sawi, di kitab as-Sawi dinyatakan bahwa maknanya illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah, maksudnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan bisa juga kita terjemahkan, kita tafsirkan, apa maknanya adalah bahwa apapun yang diamalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan kekal. Maksud dalam kitab tafsir Sawi ini maksudnya begini. Ada ayat Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, segala sesuatu di semesta ini akan hancur, akan binasa, kecuali zat Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kata beliau, apa yang kekal itu selain zat Allah? Yang kedua yang kekal di alam semesta ini adalah satu. Apa itu? Segala amal yang dilakukan karena Allah, maka pahalanya akan kekal. Jadi maksudnya amalan-amalan yang dilakukan motifnya karena Allah, berarti amal yang ikhlas, maka itulah yang akan dikekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Yang berikutnya, liya'rifil insanu ma uqima fihi wal ya'mal alaihi. Hendaklah insan manusia mengetahui apa yang dibangunkan padanya dan hendaklah dia beramal atasnya.
La yakun kal ajiri su, jangan sampai dia seperti orang upahan yang buruk. In lam yu'tal ujrata lam ya'mal, kalau dia tak diberikan upah dia tak beramal. Wala kal abdi su'i, dan jangan sampai ia seperti sahaya hamba sahaya yang buruk. Laula khasyatud darbi lam yata'addab, kalau tidak takut dengan dia dipukul maka dia tidak akan punya adab, tidak punya sopan santun. Walakin ya'malu lillahi li'annahu sayyiduhu wa maulahu wa li'annahu amarahu wa nahahu. Akan tetapi sebaliknya, hendaklah dia beramal karena Allah lah tuannya dan Allah lah yang menjadi penolongnya, dan karena Allah yang memerintahkan dan Allah pun yang melarangnya. Maksudnya ini dalam kondisi melakukan sesuatu, apakah kita ini seperti al-ajiris su atau tidak? Al-ajiris su itu seperti orang upahan yang dia akan bekerja kalau ada upah. Kalau tak ada upah, ngapain saya kerja? Pola pikirnya seperti itu. Jadi kalau ada fulus, mulus. Kalau ada ganti fulus, mampus. Nah, itu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, berikutnya, dan jangan juga seperti siapa? Jangan juga seperti al-abdis su, hamba sahaya yang tak baik. Hamba sahaya itu dia akan takut cuma satu, apa? Pada cemeti, pada pecut, sama apa bahasa kita tuh cambuk. Kalau lah cambuk bergerak baru dia. Itu disebut sebagai al-abdus su. Dia tak akan benar, tak akan baik, dia tak akan patuh kecuali kalau ada disakiti badannya. Na'udzubillah. Maka hendaklah beramal itu lepas daripada itu semua. Penjelasannya lebih ringkas pada penjelasan berikutnya. Qala al-Imam Ali Zainal Abidin, nafa'allahu bihi. Berkata al-Imam Ali Zainal Abidin, inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatul abidi. Ada jenis orang kalau beribadah kepada Allah, apa? Takut didasari takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan murkanya. Fatilka ibadatul abidi, maka itulah ibadahnya para hamba sahaya. Wa akharina abadu raghbatan fatilka ibadatut tujjari. Yang kedua, ada orang yang beribadah, beramal, kenapa? Karena dia ada kepingin, ada keinginan yang diinginkan. Artinya ada udang di balik batu. Nah, yang seperti itu kalau beramal, kalau ada motifnya di balik apa yang akan dia dapat, itulah ibadahnya at-tujjar, bisnismen, para pedagang. Jadi kalau mau, saya dapat apa? Kalau saya lakukan ini, apa yang bisa saya peroleh dari hal ini? Itu pedagang. Wa qauman abadullaha syukran fatilka ibadatul ahrari. Dan ada golongan orang yang beribadah kepada Allah syukran, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah, fatilka ibadatul ahrari, dan itulah ibadahnya orang yang merdeka. Ikhwan dimuliakan Allah, ada orang yang membangun semuanya atas dasar takut kepada Allah. Takut siksa, takut suntuk, takut nanti kalau tak baik nanti hidup saya bagaimana, takut azab kubur. Bagus tidak? Ya bagus, beramal kok. Ujung-ujungnya dia beramal, melakukan kebaikan. Atau terhadap yang buruk, ujungnya dia akan meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut. Maka yang seperti ini kelemahannya apa? Kelemahannya kalau rasa takut itu hilang, maka dia tak akan beramal. Di situ masalahnya. Ketika rasa takut itu tak muncul, maka dia akan semena-mena berlaku di muka bumi, dan itu yang terjadi. Kenapa maksiat? Kenapa pelanggaran? Kenapa banyak sekali amanah tak dilakukan? Kenapa kemudian terjadi huru-hara di muka bumi ini? Karena tidak adanya rasa takut kehadirat Allah. Kalau ada rasa takut, aman dunia ini. Karena takut kepada Allah itu apa tadi? Dia lintas batas, lintas tempat, lintas waktu, lintas kondisi. Oh, lagi rame, takut, keren, pencitraan. Kalau sendiri, tanda tangan, satset, hilang hutan misalnya 2000 hektar. Itu kan orang yang hanya takut kepada manusia, takut diviralkan.
Tapi kalau tak viral, begoyor terus dilakukan. Nah ini, maka kelemahan beramal seperti ini ketika rasa takut itu tak muncul, ketika orang yang ditakuti tak ada, maka berarti dia tak akan beramal. Ya kita masang safety belt kalau mobil atau pakai helm, kalau ada yang muncul cur, nah itu takut. Helm ngapo? Aduan, apa istilahnya? Tele ya. Jadi tilang elektronik. Kalau ada KT itu, tapi ada tilang elektronik, tak apa, pola mati aman, malah mati kan ada anu lagi. Nah, yang akan membedakan Allah itu kelemahan. Yang kedua, kebalikan dari hal ini ada orang yang beribadah kepada Allah raghbatan. Kalau tadi rahbatan takut, khawatir, kemudian yang ini apa? Raghbatan, pengen sesuatu. Ada motif apa di balik perbuatannya? Bagus tidak? Ya bagus. Ujung-ujungnya dia beramal saleh. Ini bagus sekali. Tetapi adalah yang jadi kelemahan, sama seperti tadi kebalikannya. Kalau tak didapat motivasinya apa, maka dia tak beramal. Baca Quran, baca saja. Oh, kenapa kau pilih surah Al-Waqi'ah? Karena surat ini bikin sugi. Jadi suratnya kau tak baca kan? Ya sementara ini Ustaz, ya pengen biar tak buntu dulu Ustaz. Jadi surat yang lain dia akan tinggal karena kenapa? Karena tak ada janji-janji baik melalui hadis yang secara eksplisit menjelaskan itu. Inilah kelemahan. Yang berikutnya ada orang yang beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala syukran sebagai rasa syukur kehadirat Allah. Dan itu yang melahirkan orang-orang seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Karena beliau mengapa disebut As-Sajjad? Karena di dalam satu riwayat beliau bisa sehari semalam itu bisa salat 1000 rakaat. Ketika ditanya kenapa bisa seperti itu kan, ketika aku sujud kepada Allah, ya Allah, terima kasih nih aku baca sujud. Selesai salam, pengen lagi. Selesai salam, pengen lagi, terus seperti itu. Bagian dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masuk yang pertama lagi jadilah. Tidak usah yang pucuk tinggi gino gitu nih. Tidak usah, ayo Ustaz saya ini bagian itu. Itu kan pede, terlalu pede goda baik. Kita ya sudah realita bela bahwa kita ini masuk minimal dalam golongan 1 dan 2. Syukur-syukur menapak pada yang 3. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bittaqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب حين لطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا